Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diambil oleh pemesannya kalau jadi ada waktu bagi saya untuk mereview lagi. Salah satunya adalah kemarin waktu test drive itu teman-teman. Ini kembali lagi ya perasaan. Rasanya untuk bukan skep sekunder ya, karena waktu juga belum kita injak pedal gas terlalu penuh, itu cenderung lambat. Lah, video ini mungkin bisa menjelaskan salah satu problem ya, tidak ada hubungannya dengan karbu ini. Salah satu problem bila di mobil teman-teman itu yang memakai model vakum ada kendala vakum skep sekundernya sulit membuka atau bahkan tidak membuka. Mungkin ini satu-satunya video di YouTube yang membahas penyebab vakum sekunder, skep sekunder tidak membuka. Pastinya kalau saya tonton rata-rata ya semuanya hanya membahas ini penting ya, vakumnya sudah bekerja, kemudian bisa membuka penuh skep primernya dan atur setelan ini namanya, ini adalah kick up, terus yang di sini adalah secondary touch angel, kemudian juga dicek jalurnya apakah tidak buntu, jalur hisapan dari vakum. Ternyata saya dulu juga pernah praktekkan, nggak berhasil. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Mari kita bahas. Sebenarnya lebih tepatnya kalau ini saya bahas dengan itu yang video yang rencana saya bikin tuh, langkah efektif dari pompa akselerasi. Itu nanti bisa lebih jelas, tapi nggak apa-apa. Coba dari karbu ini saja kita bisa analisa kemungkinannya di mana sepertinya sulit membuka. Setelah saya cek teman-teman, yang namanya langkah efektif dari pompa akselerasi ini ternyata tidak terpakai atau tidak berfungsi dengan normal. Nah, nanti kita makanya harus saya bikin ya video langkah efektif. Untuk di Kijang rata-rata ya setahu saya beda dengan karbu lain, itu artinya ketika pompa akselerasi ini bekerja dari atas sampai habis menekan ke bawah itu sesuai dengan bukaan maksimal dari skep primer. Jadi ya sekitar berapa ya, 85 derajat bukanya skep primer itu kan ini agak miring sedikit ya, nggak persis datar ya, itu sampai tegak lurus itu sekitar 89 derajat, hampir 90 derajat itu maksimalnya. Jadi setelan dari pompa akselerasi di mobil Kijang itu juga sama. Jadi mulai dari stasioner sampai mentok terbuka penuh skep primer itu pompa akselerasi harus bekerja. Makanya ininya panjang. Nah, nanti ada videonya perbedaannya dengan yang L300. Artinya dia harus benar-benar mulai injakan pedal gas pertama sampai mentok skep primer ini dia harus selalu nyemprot. Nah, nanti hubungannya sama spuyer sekundernya. Mari kita cek di mobil ini. Jadi ini sebentar ya sahabat, sebentar. Nah, ini kan piringan ini di sini ya sudutnya. Nah, ini nanti 90 derajat sampai sini. Mentok. Nah, coba saya bukanya ya. Nah, seperti ini, seret sampai mentok. Gak lurus ya. Pirnya keras. Nah, seperti ini. Pokoknya sekitar 90 derajat. Itu pompa akselerasi harus selalu nyemprot. Makanya perlu di setel langkah efektif. Nah, ini saya cek seperti ini. Coba Anda perhatikan kira-kira ada yang janggal atau tidak. Ya. Hanya sampai di sini. Masih. Lah di sini sudah menonjol. Artinya pir ini tidak kuat menekan lengan ini, atau ini sudah mentok, setelannya terlalu kita rendahkan, jadi sudah natap ke sampai dasar klepnya dari pompa akselerasi ya. Loh, sedikit sekali ya, ini kadang ikut kadang enggak ya. Nah, nggak bisa pas kan. Loh, ya karena kemungkinan ini sudah tidak center, ini sudah oblak, terus agak seret dan sebagainya. Tapi ini bisa kita kali, kemudian ini keras ya, ini mempengaruhi. Harusnya dia terus full. Nah, ini berarti sudah tidak ketonjok.
ya kan. Inilah gunanya pir di sini ya, supaya kalau mentok tidak patah. Nanti yang bekerja pir ini. Tapi ini kelihatan. Nah, di sini aja udah hilang ini. Kalau saya teruskan, loh, baru ngangkat sedikit. Nah, ini kita cek benarkah sudah mentok. Kita angkat aja di sini. Loh, ternyata masih ada langkah di sini. Jadi ini setelannya sebenarnya normal ya. Start injakan pedal pertama sampai akhir ini. Coba saya pegang. Nah, saya pegangnya. Tuh kok tangan saya ini nggak kuat ya. Oke ya, dari injakan pedal pertama. Loh, ini tidak turun, artinya tidak mentok. Ini pas. Nah tadi, coba tidak saya pegangi. Lah, kadang ini sudah kelihatan pertama aja sudah nggak pas, nggak kedorong. Di tengah-tengah nggak kedorong, ya kan? Nanti kedorong lagi. Dan lah ini tidak ada. Apakah mentok? Ya kita cek di sini. Saya ulang lagi ya, mohon maaf. Selalu ngulang-ngulang seperti ini supaya Anda lebih jelas. Loh, ternyata ini belum mentok ya. Ini kemudian klepnya masih belum lama, jarang dipakai, seret, dan ada beban tambahan ya ketika sampai di sini, yaitu harus menekan boot karet ini. Ini bisa kita setel, kita akali teman-teman. Makanya di karbu saya itu pasti ada jerinya, yaitu bisa kita akali pir ini diperkeras atau pir ini kita ganjal. Nah, kenapa ini saya anggap menyumbang dari tidak atau sulitnya membuka skep sekunder? Lah, mari kita pahami prinsip kerja ya. Jadi ketika sampai sini, yang namanya akselerasi ya, saya ulang lagi teman-teman. Mungkin kata-kata ini sudah membosankan. Saya selalu bilang ini menurut pendapat saya. Jadi berulang-ulang ini perlu saya sampaikan supaya supaya tidak menimbulkan perdebatan. Jadi kalau punya pendapat lain, saya tidak akan menolak gitu teman, atau pendapat dari bengkel. Itu monggo. Jadi ini sekedar pendapat saya. Jadi yang namanya pompa akselerasi itu bekerjanya ketika kita menambah kecepatan. Akselerasi itu artinya menambah kecepatan. Dari 20 menjadi 22 km per jam, menjadi 23, 24. Sepelan apapun, ya ketika kecepatan mobil Anda bertambah, jadi nggak ada hubungannya nginjak cepat atau pelan. Itu artinya pompa akselerasi, akselerator. Tapi itu memang beda pemahaman ya, karena konstruksinya beda-beda di tiap karbu. Khusus Aisin, setahu saya harus selalu nyemprot meskipun menginjak pelan. Tapi kalau di repair kit kan ada lubangnya, artinya nyemprotnya hanya ketika menginjak pedal dengan cepat. Nah, itu ternyata nggak ada di karbu Aisin, setahu saya nggak ada lubangnya. Itu salah, setahu saya. Jadi menginjaknya ini harus sampai full mentok, nyemprot terus. Loh, apa gunanya? Ya gunanya di sini, teman-teman. Ketika sudah sampai ke tonjok di sini, kalau pompa ini tidak bekerja, ini sementara spuyer primer sebenarnya sudah mentok, sudah kehabisan jatahnya, yang sudah waktunya pindah ke sekunder. Tapi tidak bisa menambah kecepatan. Karena apa? Ya karena sudah tidak ada tambahan bensin. Nah, tambahan bensinnya dari mana? Ya dari pompa akselerasi. Supaya ada tambahan kecepatan harus ada tambahan bensin. Itu menurut saya. Kalau sudah sampai di sini, ini namanya kick up ya. Ini sudah waktunya pindah. Sebenarnya cukup di sini tadi ya. Makanya sampai di sini. Artinya ini skep sekunder sudah boleh membuka, tapi dibatasi. Nah, kan dibatasi, nggak bisa full. Lah di sini tidak membukanya Pak, ya karena sudah RPM nggak bisa naik lagi teman, menurut saya, karena jatahnya yang di primer sudah habis, sudah di maksimalnya dengan RPM tadi, tapi ini tidak menambah. Nah, makanya terancangannya ya ini sesuai, saya lihat ya harus selesai sampai membuka full dari ini pompa akselerasi, karena ya sudah saya cek benar mulai awal sampai akhir itu bisa. Di sini 5 mili ya langkah efektif. Ini semakin panjang ya semakin
sedikit demi sedikit gitu, tapi bisa terpakai semua. Nanti di mobil lain itu pendek, ya berarti hanya terpakai mungkin 45 derajat, tapi nggak masalah karena itu sudah dihitung oleh pabrikan bahwa sudah cukup dan bisa membuat skep sekunder membuka. Skep sekundernya apa? Spuyer sekundernya biasanya diperbesar. Nah, nanti ada di Karbo L300 itu. Jadi ini menurut saya ya masalah ini tidak membukanya skep sekunder atau agak sulit ya, itu karena langkah efektif dari pompa akselerasi ini tidak optimal. Bahkan ini tadi barusan tahu ini saya. Loh, di tengah-tengah ada ini. Loh, angkatan pertama masih ada, di tengah-tengah sudah tidak bekerja. Ini kan menonjol. Kemudian bekerja lagi di sini. Terus mentok sudah tidak nambah. Kita cek, lah ternyata masih ada sisa. Memang wajar di bagian sini lebih berat ya, karena harus masuk ke mangkok, harus menekan ini. Apalagi sudah tua ini, karet bootnya semakin keras. Tapi juga dari konstruksi ini yang sudah mulai oblak ya, karena ini kan ilmu geometri harusnya ada engselnya banyak. Semakin kesini nanti kan semakin serong gitu ya, gambarnya pokoknya ini nggak akan bisa lurus beneran kecuali banyak engselnya di sini. Jadi ini sudah kelihatan di sini bahwa langkah efektif dari pompa akselerasi ini tidak pas. Triknya mudah, tinggal kalau saya ganjal pakai selang vakum yang cukup keras. Saya pakai selang yang lupa namanya itu kemarin, mereknya banyak yang tanya, Samco. Nah, ini saja kita ganjal taruh di sini. Coba langsung kita praktekkan dan kita cek nanti benarkah langkah efektifnya menjadi optimal. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini kameranya responnya lambat, masih ngangkat, setelah itu enggak, angkat lagi tidak. Nah, ini membuat nanti ada sendatan, bisa di awal, bisa di tengah, dan yang terakhir tadi tidak bisa membuat skep sekunder gampang membuka. Oke, kita pasang dulu, langsung kita tunjukkan benarkah nanti berhasil. Oke teman-teman, ini sudah saya ganjal dengan selang vakum. Ini saya terlalu panjang nih. Yang penting pastikan ini harus masih ada sisa renggangnya ya, ada antar pirin ya, ada renggangnya supaya ya bisa masih main gitu teman-teman. Gak boleh mati total ya, nanti takutnya ada kemacetan di pompa akselerasi, bisa membuat patah. Ini saya terlalu panjang sedikit, tapi ini supaya teman-teman lebih jelas lagi apakah penyetelannya sekarang menjadi berbeda atau langkah efektifnya jadi lebih optimal. Coba diamati teman-teman, mulai awal ya, langsung ini respon kamera sama yang saya lihat saya lihat kameranya sama suara nggak pas, langsung ya kan, langsung bergerak sedikit aja sudah. Nah, ini ada efek goyang gini ya, ini berarti perlu, kalau terlalu parah ya teman-teman perbaiki, diboskan bawa ke tukang bobot, paham, dibuat presisi. Tapi setelah saya nggak perlu juga karena ini ya ini harus main ya memang, karena ini perlu engsel banyak harusnya, karena sampai di sini nanti berubah sudutnya, dan ini nggak perlu paten gitu ya. Lihat teman-teman, perhatikan terus, ini sudah tersentuh namanya secondary touch angle, kemudian lah mentok teman-teman, efektif sampai lah. Coba kita cek di skep primer, terbuka penuh. Saya ulangi lagi, perhatikan teman-teman, ini langkahnya berhasil, langkah efektif bekerja dengan optimal. Jadi mulai dari injakan pedal gas pertama sampai terbuka penuh, sampai gas mentok ini nyemprot. Itu penting. Saya lupa juga teman-teman, saya jelaskan bahwa di Karbo Kijang 7K ini untuk mekanisme semprotannya di nozzle-nya itu bukan hanya pelor dan pemberat, tapi ada pirnya, itu memperbagus ya. Pokoknya konstruksi yang terbaru itu bagi saya itu peningkatan.
Itu penting ya, supaya lebih rapat, supaya efektif. Selalu di sini terisi bensin di ruang silindernya ini, tidak telat. Karena itu cek valve ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dari samping seperti ini. Perhatikan juga di sini teman-teman. Ya. Nah, ke tutup tangan saya. Lah, full terbuka dan ini bekerja sesuai peruntukannya. Nah, bisa lihat kan sudut penempatannya itu di sini, nanti dia harus di sini kan. Tuas ini tempat pengait tuas ini. Ya. Bisa Anda lihat. Ya, 90 derajat. Nah, itu nanti bisa beda-beda tiap karbu teman-teman. Ada yang dibuat lebih jauh dari titik pusat ini, nanti pengaruhnya ya teman-teman bisa lihat pakai geometri ya, sudutnya tetap tapi radiusnya berbeda. Jadi lingkaran semakin keluar itu sudutnya sama ya, namanya sudut ini, apa namanya itu, nanti ada kecepatan sudut ya. Pokoknya bagian luar tentunya berputar lebih cepat. Kalau teman-teman naik komedi putar di pasar malam itu, kalau teman-teman nggak tahan, pusing, kayak duduk yang di dekat tengahnya porosnya ini, itu dengan RPM yang sama tapi kecepatan melurusnya beda. Yang di bagian luar ini nanti lebih cepat, jadi Anda lebih pusing kalau di bagian luar. Saya tuh ngambil yang di belah dalam. Nah, itu trik juga, itu ilmu fisika sederhana, ilmu geometri sederhana. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini pendapat saya, mohon dimaafkan atas kesalahan. Mungkin nanti kalau diperhatikan jadi bermasalah, lah itu nanti saya menanggung dosanya. Tapi ini yang saya pahami. Jadi apapun yang saya praktekkan itu saya harus mencari dasar teknisnya teman-teman. Jadi ini menurut saya juga terlalu tinggi, terlalu panjang tambahannya, tapi itu masih ada celahnya, artinya masih bisa ini. Dan saya polkan dulu, masih bisa kita mainkan ya kan. Saat ini pir ini masih berfungsi. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, bisa saya sharing. Semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.